Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini, kita nyanyi dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu "Oh Sukacitaku". Ayo adik-adik yang semangat ya, penuh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo adik-adik, kita penuh sukacita kan? Jangan lupa digerakkan ya tubuhnya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, tahu nggak kalau hati yang gembira itu adalah obat? Karena kita hatinya bergembira, kita senang dan imun kita itu tinggi. Nah, karena masa pandemik ini kita harus tetap sehat ya adik-adik. Kita harus menjaga imun kita dengan cara bersenang-senang. Kita harus selalu bergembira. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita, memelihara kita. Nah, jadi kita harus selalu bergembira, supaya imun kita tidak jatuh ya adik-adik. Maka dari itu, ayo kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, Hati yang Gembira Adalah Obat. Ayo adik-adik, kita yang gembira ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
Sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Nah, adik-adik tahu kan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Dia sangat mengasihi kita dan kasih-Nya tidak habis untuk kita. Nah, Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita dan juga menyelamatkan kita dari dosa adik-adik. Maka dari itu, ayo kita nyanyikan lagu kita yang selanjutnya, Betapa Baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa syafaat ya adik-adik. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa syafaat. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong berkati negara kami ini yang masih dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong berkati negara kami ini supaya dapat melewati pandemi dengan selamat dan cepat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati orang tua kami, lindungi dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun kami masih bersekolah lewat online, Tuhan tolong berkati supaya kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya kami tetap sehat dan terlindungi dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau minta ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Dan sempurnakan doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya.
Ayo kita nyanyikan lagu kita, Semua Baik. Shalom, adik-adik kami yang terkasih, anak-anak kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan membacakannya kepada kalian semua. Demikian dikatakan, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, hidup rukun. Kalau dikatakan hidup rukun, berarti disitulah kelihatan
hidup yang saling memperhatikan. Hidup yang saling mau memberikan pertolongan. Artinya, kalau dikatakan rukun, itu sama saja dengan hidup yang tidak mau bertengkar. Atau bisa saja disebut rukun artinya baik, damai. Itulah arti dari rukun itu. Dan tentunya hidup rukun ini sangatlah sangat penting di dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan sangat penting? Di dalam khotbah kita pada saat ini dikatakan hidup rukun itu dikarenakan apa? Dikatakan diumpamakan seperti minyak. Mengapa diumpamakan seperti minyak? Dahulu kala, pada waktu bangsa Israel, minyak itu sangat dibutuhkan. Secara khusus bagi orang-orang yang pekerjaannya menjadi penggembala. Jadi minyak ini dipakai, dioleskan pada bulu-bulu domba pada saat dulu. Supaya apa, Mang Pendeta? Kenapa minyak itu harus dioleskan di bulu-bulu domba? Supaya dombanya itu sehat dan tidak ada lagi kutu-kutu di dalam bulu domba itu. Jadi dombanya tidak gatal-gatal kalau sudah memakai minyak. Dan itulah fungsi minyak yang dapat membersihkan diri supaya badan bersih, kudus, dan tidak bercelah, tidak bernoda. Yang kedua dikatakan fungsi dari hidup rukun selain diibaratkan seperti minyak, diibaratkan lagi seperti embun. Tentu kalian tahu apa embun itu. Ya, embun itu berfungsi untuk menyegarkan, mengatasi kegersangan, kekeringan. Apa yang terjadi jika kamu kurang minum? Maka bibir kita ini akan menjadi kering. Itu sebabnya kita harus menjaga dengan cara minum air. Itulah fungsinya seperti embun, menyegarkan. Pada waktu pagi hari juga, ketika kamu bangun, coba melihat halaman-halaman di sekitar rumahmu. Ada embun. Embun itu mungkin lengket di daun bunga, di daun tanaman-tanaman yang lain. Udara pun menjadi segar karena embun itu. Itulah fungsi dari kalau kita mau hidup rukun. Selain kita dibersihkan diri kita seperti minyak dan disegarkan seperti embun. Begitu indahnya kalau kita mau hidup rukun. Tahu tidak anak-anak kami? Kalau kita mau hidup rukun, disitulah kunci dari keberhasilan. Hidup rukun berarti kalau kita lihat segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita mimpikan, itu mudah sekali nantinya kita wujudkan. Kalau kita mau hidup rukun, saling membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaannya cepat selesai. Nah itu dia. Kalau kita mau hidup rukun, itu dia kunci keberhasilannya. Nah, zaman sekarang ini rupanya untuk mencapai prestasi, keberhasilan di dalam hidup, kita membutuhkan kerjasama. Dan kerjasama itu dapat terwujud jika kita mau hidup rukun. Ya, saat sekarang ini bukan orang-orang seperti Superman yang dibutuhkan. Artinya kalau Superman itu dia kan sendiri dia bertindak. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah super team. Super team. Mungkin kalian pernah nonton film Avengers.
Kenapa dikatakan Avengers? Mereka itu satu tim. Bersama-sama mereka mengalahkan musuh-musuh yang jahat. Tapi coba kalau satu orang saja tidak bisa dikalahkan. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah super team. Tim, apa timnya, siapa teman-temannya, itu dia. Dan di sanalah kita mampu menepis semua rasa ego kita. Kalau kita mau kerjasama. Ego itu berarti mementingkan dirinya sendiri. Kalau sudah satu tim dia, satu kerjasama, tidak boleh lagi suka-sukanya. Harus menghargai saudara-saudaranya. Nah, adik-adik kami, Amang Pendeta mau mencoba membawa pikiran kalian. Pernah tidak kamu melihat sapu lidi? Ya, sapu lidi. Sapu lidi itu ya, kalau Amang tanya tadi, ada yang mengatakan sapu lidi itu di dalam bahasa Sundanya itu nyerek, ya, nyerek. Ada rupanya filosofi ajaran dari sapu lidi. Kalau kita lihat sapu lidi itu bisa menjadi pengajaran bagi kita untuk membangun persatuan dan kesatuan. Ya, kalau kita lihat sapu lidi itu ya terdiri dari puluhan, ya, puluhan sapu lidi itu, tidak hanya satu. Kalau satu sapu lidi itu apa yang terjadi? Tentu dia akan cepat rapuh. Tidak bisa lagi dipakai untuk menyapu halaman rumah kita. Itu sebabnya dia harus dikumpulkan supaya kuat. Bisa dipakai, bisa difungsikan. Ya, pada saat ini kalau kita perhatikan, ya, masa Covid ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terpapar. Dari adik-adik kami, anak-anak kami juga ada yang kena Covid. Kasihan. Disitulah sekarang kita dituntut bagaimana supaya hidup rukun. Kalau hidup rukun berarti dia mau saling mendoakan. Dia memperhatikan, memperdulikan saudara-saudaranya. Nah, jadi pribadi yang saling memperdulikan, yang saling mau berbagi, itulah yang diminta oleh Tuhan bagi kita. Nah, sekarang apa alasan kita mau berbagi sama pendeta? Kenapa kita harus berbagi? Alasannya adalah karena Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita, yang mau peduli dengan kita. Kalau Tuhan peduli dengan kita, peduli denganmu anak-anak kami, Dia memberikan bagimu makanan, Dia memberikan bagimu berkat. Makanya jangan mau membuang-buang makanan. Kalau papa, mamanya membelikan roti, kue samamu, enggak kamu makan, justru bersisa, jadi dibuang ke tong sampah. Aduh, bagaimana Tuhan mau mengasih berkatnya lagi? Ya harus disyukuri lah, dimakan makanannya itu. Kemudian kalau bisa dibagikanlah sebahagian berkat yang kita terima dari Tuhan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti pengemis, orang miskin. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka sedekah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengajari kami supaya kami mau hidup rukun, saling berbagi. Tuntutlah kami Tuhan, supaya kami juga tidak hidup di dalam keegoan, mementingkan diri kami sendiri, tetapi mau peduli dengan sahabat kami, sesama kami, saudara-saudara kami. Ya Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang hadir di dalam live YouTube ini. Kiranya juga mereka semakin sehat dan juga semakin pintar dimanapun mereka berada. Berkati
supaya mereka menjadi anak-anak yang penuh hikmat yang daripada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah. Dan sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia sangat baik untuk kita. Dia selalu memelihara kita di setiap harinya. Maka dari itu, ayo kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Ayo adik-adik, kita yang semangat nyanyinya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Karena Tuhan Yesus baik, kasih-Nya tidak pernah habis untuk kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.
Demikianlah ibadah Minggu yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami. Selamat hari Minggu bagi kita semua.